Seperti yang pernah kami alami waktu kami harus keluar dari Nusantara, Roh Tuhan berkata, "Aku pergi mendahului kamu." Mengapa saat itu Adam dan Hawa menjadi kompromi dengan dosa? Karena sebelum selesai pemuritannya dari pohon kehidupan sudah mendahului memakan pohon pengetahuan. Allah mendahului kita atau kita yang mendahului Allah. Itu sangat besar bedanya. Saat ini saya hendak berbagi dengan judul Kunci Wahyu sudah diserahkan kepada yang diperkenan. Mari kita telusuri. Ketika Allah memperkenalkan pribadinya secara step by step kepada umat pilihannya yang ada di bumi ini dengan 3 step kriterianya, karena manusia itu mempunyai 3 benteng individualnya, yaitu raga, jiwa atau darah, dan pengetahuan rohnya. Jadi 3 tingkatan. Jadi diperumpamakan adalah bangunan bait suci. Yang pertama adalah tingkatan ibadah, proses pembasuhan itu pelataran dengan tanda dibaptis. Itu imannya percaya telah ditebus dengan citra kuasa mujizat yang disebut sebagai kemuliaannya. Aku adalah aku. Namanya saja tidak diperkenalkan, belum diperkenalkan di dalam seluruh kitab perjanjian lama itu. Jadi yang diperkenalkan melalui tanda-tanda. Nah, yang kedua yang diperkenalkan adalah namanya yang hidup. Melalui Yesus hidup sebagai firman, tidak hanya menjadi tanda-tanda melalui kuasa dan mujizat, tapi melalui suara kebenaran masuk ke dalam ruang kerajaannya. Melalui pengajaran memuridkan, seperti di dalam kisah Tuhan Yesus bersama para rasul muridnya, untuk dipersiapkan masuk dalam karya anak-anak kerajaan. Mereka ini diberi begitu banyak ilustrasi dan perumpamaan tentang hal-hal kerajaan. Tapi para rasul saat itu harus memahami firman hidup untuk perang individual lebih dulu berbuah-buah roh untuk menjadi tulus dan kudus sebagai anak-anak kerajaan. Sehingga Yesus berkata, suatu saat nanti kamu akan memahami. Nah, itulah sebabnya pada waktu sedang diproses oleh firman hidup, sehingga karunia roh itu belum hidup. Mimpi dan penglihatan itu ditulis, dicatat. Tidak bisa secara instan, ada prosesnya. Nah, pada waktu dijamin ini, agar supaya menjadi berbuah-buah dalam roh. Sebab tanpa dijamin, mustahil bisa melahirkan buah-buah roh. Karena di dalam hidup itu ada individualnya. Pasti ada suara tuntutan hidup. Tuntutan pelayanan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pasti semua itu akan ditanggung oleh Yesus. Kalau dijamin, diberi ada kesempatan, cepat-cepatlah itu dibereskan, diselesaikan. Tuntutan pelayanan semakin menjadi minimalis, bukan dijadikan menjadi semakin global, internasionalis. Seperti pada perumpamaan orang-orang yang menerima undangan pesta perkawinan. Jangan banyak dalih dan alasan. Terus tujuannya apa waktu dijamin ini? Meninggalkan semuanya, seperti tidak peduli, bahkan menjadi seperti tidak normal. Tetapi yang lebih penting sedang menanti di karya proses salib untuk undangan masuk ke dalam hal kerajaan sebagai tingkatan anak, tanda dijamin oleh kuasa darahnya. Disinilah terbukti ketika para rasul pun menerima karunia wahyuan dan karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi sebelum mengalami proses kebangkitan hidup oleh roh dan belum menjadi baik bagi Roh Kudus, tidak memahami arti, kehendak dan rencana hidup di dalam hal rohnya. Jadi mutlak untuk sampai masuk hari perhentiannya. Yaitu yang ketiga, masuk di dalam mengenali kriteria Allah Roh Maha Kudus. Tetapi yang menjadi penyebab pemahaman tentang Trinity tidak bisa nyambung, terputus-putus, sehingga menjadi perdebatan. Karena belum selesai proses salib, perang individual belum selesai, tidak disertai karunia ilustrasi pada waktu pemuritan dan pewahyuan, bahkan belum menjadi bait bagi Roh Kudus, tapi sudah berani menggelar tentang hal kerajaan. Memaksakan mendahului, menggelar pemahaman tentang hal roh.
Padahal semestinya mutlak harus sudah menjadi bait bagi Roh Kudus masuk hari perhentiannya. Di dalam hal kerajaan itu hanya suaranya sudah melepaskan pamornya sebagai hamba Allah yang menjadikan tidak layak melayani Roh yang suci Maha Kudus itu, karena terus membawa pamornya keluar ke pelataran. Seperti roh itu terus dibawa keluar di pelataran. Mari kita baca Yeskiel 9 ayat 6-11. Orang-orang tua, taruna-taruna, dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu, dan yang mempunyai alat penulis di sisinya, memberi laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku. Sebab para hamba Allah melayani dengan secara raga, maka jiwanya pun itu bisa dinilai dan dibaca dari segala gerakan raganya itu oleh orang-orang yang lebih berpengalaman. Sehingga tidak ada yang layak dan tidak diperkenan bagi Allah Roh yang Maha Suci. Raga dan darahnya itu tidak mendapat bagian ketika sudah masuk di dalam hal kerajaan Allah. Sebab segala kurban di dalam hidup kita ini tidak ada yang sebanding disejajarkan dengan kurban Kristus. Pada waktu sudah menyampaikan hal kerajaan Maha Suci Kudus di dalam hal rohnya itu yang sangat dahsyat dan luar biasa, menggambarkan keindahan di dalam kerajaan, tapi secara raga ini. Para nabi pun tidak sebanding, sedangkan para rasul pun ketika Roh Kudus itu datang, kepenuhannya itu mengalami penganiayaan karena mereka masih mempunyai misi di luar di pelataran dengan tampilnya raga dan darahnya, sehingga antikris penuntut itu datang kepada raga dan darahnya, mengalami penganiayaan, harus menanggalkan raga dan darahnya itu di bumi ini. Baca Ibrani 10 ayat 10-18. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Karena kurban yang diperkenan secara raga dan darah itu sudah mengalami kebangkitan melalui Yesus. Tubuh kudus dan jiwa tulus terjadi dengan sempurna. Sudah tidak ada lagi yang lebih sempurna. Dulu pun tidak ada. Terlebih lagi setelah Yesus sudah tidak ada lagi.
bahkan para rasul pun tidak. Hanya Dia satu-satunya kurban yang sempurna. Maka jangan sampai dibawa kembali kepada ibadah secara Taurat yang tidak sempurna itu. Kembali lagi, sehingga di akhir zaman ini mereka yang terus mengadakan kurban, memakai tubuh hewan, justru mengingatkan tentang dosa dan kejahatan umatnya yang tidak pernah terselesaikan. Dan ketika yang melayani Yesus itu pun mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus dan ditampilkan dengan peraga di pelataran, justru harus waspada dengan timingnya, masa jaminannya. Jangan sampai sudah habis, tidak menyadari tanda-tanda dan penuntut itu datang. Karena pasti diingatkan melalui mimpi, penglihatan. Kalau pada waktu saya sendiri mengalami secara pribadi, tanda-tanda itu terdengar suara, bangkitlah, terangmu sudah datang. Tapi justru yang datang itu perkara yang seperti menjadi dunia ini kiamat bagi keadaan kami. Tengdedet, tidak ada jalan untuk masa depan. Karena bukan pemulihan hidup yang saya harapkan untuk diimani. Sehingga Roh Kudus membawa kami masuk ke dalam hari perhentiannya. Dan yang dengan berserah dan percaya menjadi pegangan kuat. Andai kami tidak diperkenan, hanya satu yang kami mohon, jangan kami ditinggalkan, dijauhkan dari Tuhan. Itu saja. Saat mengalami masa seperti itu, di samping melihat saudara-saudara seiman satu persatu menjadi sukses dan mapan, jadi membuat Tuhan leluasa memproses kami memberikan area sebesar-besarnya untuk diproses. Nah, itu waktunya bergantung penuh menjadi arti hidupnya bagi roh. Ada juga yang sedang melayani diberi penglihatan istrinya atau suaminya mati, meninggal dunia. Nah, itu masanya masuk masa perhentian dari pelayanannya sebagai seorang hamba. Itu raganya diproses tidak menjadi sempurna. Hal pemuritan dan hal roh kerajaannya pun digelar, diperagakan di pelataran secara umumnya. Apakah itu yang membuat Allah itu menjadi senang? Yang dari kita sendiri ini tidak ada yang bisa layak dan diperkenan menjadi seperti Yesus. Yang seperti Yesus hanya karena pada waktu kita sudah diberi perbendaharaan yang komplit, diberi bekal yang komplit. Apabila sudah terlahir dari air sebagai saksi iman, kemudian terlahir dari darah sebagai saksi firman, kemudian terlahir dari karunia roh yang dipahaminya. Jadi ada kesaksian ke semua. Seperti pada waktu Yesus memuridkan, disertai dengan perlengkapan kerajaan surga yang komplit. Kalau hanya dengan hidup saleh dan dengan hidupnya menjadi kurban, itu tidak cukup untuk menjadi seperti Yesus. Seharusnya manusia sempurna itu yang seperti Yesus. Mengapa saat itu Adam dan Hawa menjadi kompromi dengan dosa? Karena sebelum selesai pemuritannya, dari pohon kehidupan sudah mendahului memakan pohon pengetahuan, sehingga bisa kompromi dengan dosa. Berbeda dengan Yesus, waktu terlahir ini rohnya itu dari pohon kehidupan, bukan dari pohon pengetahuan, sehingga tidak akan pernah berpikir terbersit untuk berbuat dosa. Seperti Allah sendiri tidak mempunyai berpikiran untuk menciptakan kejahatan. Lucifer itu dicipta dari keindahan, bukan dari kejahatan. Tetapi di dalam roh yang diwarisi oleh Lucifer itu adalah ambisi yang tidak terkontrol. Berani mengkopi, kemudian mendahului roh Allah menjadi ambisi. Tidak berpikir dampaknya. Jadi kalau manusia itu berani beromong besar sebelum merasakan resikonya. Nah, itu mental pembisnis, sukses atau hancur. Beruntung kalau manusia masih bisa take two, bahkan bisa take three, menghabiskan poin ketebusan, menghabiskan poin jaminan, dan langsung mati. Baca Markus 15 ayat 33 sampai 39. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata,
Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ketika Yesus menyediakan ketebusan bagi iman yang percaya kepadanya, menjadi kesempatan yang pertama, dan setelah itu masuk ke dalam proses jaminan oleh darahnya, itu sudah menjadi kesempatan yang kedua. Ketika antikris itu datang, tidak cukup hanya 2 jaminan, sudah harus menjadi selesai proses hidup oleh rohnya. Seperti yang pernah kami alami waktu kami harus keluar dari Nusantara, Roh Tuhan berkata, "Aku pergi mendahului kamu." Nah, itu di tempat di mana kami diletakkan sekarang ini. Dulunya pewahyuan yang kami terima semua berbicara tentang Nusantara, di mana Tuhan meletakkan kami. Tapi setelah mereka menolak kami dan Tuhan mengaminkannya, selesai sudah tugas, visi dan misi Roh Kudus tuntas. Bukan karena ketidaktaatan kami, tapi mereka yang menolak kami, sebab mereka telah mempunyai pilihannya sendiri. Sekarang pewahyuannya itu berpindah, di mana bait Allah secara tubuh itu berada, maka roh itu pun di situ berada, seperti saat Yesus menjadi bait bagi rohnya. Sebab ketika Yesus sendiri mengalaminya, Roh Kudus meninggalkan raga dan darahnya yang sudah menerima jaminan itu. Pada waktu berdoa di Taman Getsemani, Yesus pun menjadi gentar rohnya, meninggalkan dunia ini, mendahului Yesus untuk berkarya di dalam hal kerajaannya. Tubuh dan darahnya mengalami mati supaya terjadi arti hidup oleh roh, bukan lagi melalui raga dan darah. Itulah awal dari terjadinya proses manusia baru. Meskipun ada beberapa para nabi yang terjadi pengangkatan, tapi itu namanya bukan menjadi manusia baru, pengangkatan hidup di dalam manusia lamanya itu. Para rasul pun waktu hidup belum mengalami seperti Yesus, sudah menjadi bait bagi Roh Kudus, Roh Maha Suci, bangkitan manusia baru. Karena mereka ini masing-masing masih ada duri di dalam daging. Baca di dalam Wahyu 5 ayat 8-14. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Supaya matinya itu bisa tetap hidup. Jadi bukan raga dan darahnya menjadi bagian di dalam Roh Kudus, harus melepaskan, mengosongkan semua. Maka yang mati itu harus pamornya. Misalnya sebagai bait tubuh dibagi untuk melayani menjadi pamor hamba, sudah tidak bisa dibagi. Masih bisa berbagi kalau pada waktu diproses menjadi anak.
Tapi kalau sudah diproses menjadi bait bagi Roh yang Maha Suci itu, sudah melanggar kekudusannya. Untuk supaya arti hidup bisa diperkenan menjadi bagian roh dan kerajaannya itu, dinilai dan dilihat secara rohnya, itu berarti harus mati. Pertama, citra hidup fananya. Yang kedua, harus mati dari segala tantangan hidupnya. Tidak ada lagi tantangan yang membuat semangat hidupnya. Yang ketiga, harus meninggalkan semua keterampilannya yang sudah dikuasainya, yaitu segala sesuatu yang mendukung pamornya. Itu semua harus dikosongkan, seperti inti dari 3 percobaan padang gurun, untuk menjadi bait tubuh bagi Roh Kudus. Akan kehilangan itu semuanya sebagai fasilitas hidup, maka baru diperkenan menjadi manusia baru, bagaikan tubuh-tubuh Kristus yang menjadi bagian dari anak domba yang tersembelih, sehingga di hadapannya itu yang bertahta itu adalah Roh Kudus yang sudah terjadi persatuan di dalam firman-Nya. Dalam penglihatannya ini, Rasul Paulus menggambarkan seperti Yesus bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah firman dan rohnya yang telah bersanding, istilahnya telah terjadi persatuan, tidak bisa dipisahkan. Sama seperti setiap perkataan yang kita ucapkan itu selalu disertai dengan nafas kita. Seperti itulah Yesus dan Roh Kudus. Ketika bertahta di dalam kemuliaannya, terjadi pula persatuan dengan Eloi yang Maha Kuasa. Maka terjadilah Trinity sempurna sebagai Allah kuasa, Allah firman, dan Allah roh. Untuk menjadi sempurna inilah Yesus mengadakan jalan salib bagi raga dan jiwa serta rohnya dijadikan manusia baru. Hanya Yesuslah yang bisa menghadapi dan menyelesaikan perkara, kutuk dan tuntutan. Ketika para nabi mereka menerima visi di dalam misi mereka itu, bukan menjadi tuntas dan membawa kesempurnaan, justru semakin menambahkan kutuk dan tuntutan dan perkara. Melalui perkara iman, melalui perkara perbuatannya, melalui perkara kasihnya, semua melahirkan komplikasi kuda-kuda yang ditunggangi berbagai motivasi dan kepentingan. Seperti 4 kuda-kuda yang di Wahyu itu dilahirkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang. Dan ketika Yesus sudah datang mengadakan jalan salib, tidak menjadikan sebagai tunggangan politik dan kepentingan, tetapi karena mereka ini tidak taat membangun kembali yang sudah ditutup, yang sudah diselesaikan, dihidupkan kembali sebagai agama bilangan namanya itu. Mereka kembali seperti waktu perintah Taurat, tidak mengikuti teladan Yesus berjalan salib. Ketika sudah ditebus dan dijamin hidupnya merasa damai, justru ingin berkuasa atas dunia ini, menjadi sebagai number one. Merasa hidupnya sudah ditebus dan dijamin, dipergunakan untuk meraih semua 3 percobaan itu, dihidupkan, diserap semua. Sampai akhirnya di kesudahan zaman Tuhan mencari, menanti, meskipun ada satu saja menjadi bait tubuh, bagaikan keledai yang berbeban muda, yang tidak pernah ditunggangi oleh beban apapun juga, yang bisa ditunggangi oleh Roh yang Maha Suci. Selesai sudah. Sehingga akhir-akhir zaman ini hanya tinggal dibongkar, dan tuntutan itu yang datang. Segala sesuatu dijadikan gamblang. Yang jahat semakin jahat, yang baik menjadi semakin baik. Bahkan yang mencari kebenaran akan bertemu menjadi orang-orang kudus dan benar. Amin.